Mungkinkah jika TNI sebenarnya memiliki kapal selam rahasia? Beberapa kapal selam dengan nomor lambung sama tapi dirahasiakan dan tidak diungkap ke publik. Disembunyikan di pangkalan rahasia di Natuna atau Indonesia sebenarnya memiliki rudal balistik yang tersembunyi di dalam silu di bawah tanah. Pertanyaan apakah TNI memiliki alutsista rahasia adalah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Misalnya pun ada alutsista yang dirahasiakan, tentu kita tidak tahu, namanya juga rahasia. Kalau diketahui itu bukan rahasia. Sekarang pertanyaannya, apakah TNI atau militer negara manapun perlu merahasiakan alutsistanya, atau bisakah keberadaan suatu alutsista dirahasiakan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Ada sebagian orang yang menganggap keberadaan alutsista adalah hal yang rahasia. Negara merahasiakan kekuatan militernya agar tidak diketahui negara lain. Kalau bisa ketika membeli pesawat tempur jangan sampai negara lain tahu. Benarkah demikian? Sebenarnya kepemilikan alutsista bukan hal yang harus dirahasiakan. Bukan begitu cara mainnya. Justru sebaliknya, alutsista yang dimiliki harus dipamerkan, ditampilkan dalam parade dan digunakan dalam latihan militer yang diliput oleh media massa. Tujuannya adalah memberikan efek deteren. Bahasa kasarnya menakut-nakuti negara lain. Inilah mengapa negara seperti Amerika memamerkan persenjataannya melalui media massa, internet, bahkan melalui film-film. Kementerian Pertahanan Rusia selalu memposting di media sosial setiap kali berhasil melakukan uji coba rudal baru. Kegunaan suatu alutsista bukan hanya pada saat berperang, tetapi pada saat damai pun alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan lain-lain, keberadaannya sudah berguna. Meskipun tidak pernah digunakan menembak musuh. Kita ambil contoh. Misalnya Indonesia membeli sistem rudal pertahanan S-400 dari Rusia. Ingat ini seandainya. Setelah membeli, lalu sampai 10 atau 15 tahun kemudian tidak pernah ada satupun pesawat tempur asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Setelah 15 tahun rudal-rudal yang dimiliki tersebut harus dipensiunkan dan diganti yang baru karena sudah kadaluarsa. Rudal-rudal berharga puluhan miliar itu tidak pernah digunakan satupun. Apakah itu sia-sia? Tidak, rudal itu sudah berguna, yakni dengan keberadaannya. Mungkin jika tidak ada rudal tersebut banyak pesawat asing seenaknya masuk ke wilayah udara Indonesia. Melakukan misalnya pengintaian atau maksud tercela lainnya. Rudal-rudal pertahanan udara yang dimiliki telah mencegah hal tersebut terjadi. Hanya dengan keberadaannya. Dan agar maksud itu bisa terwujud, negara lain harus tahu jika di Indonesia memiliki rudal pertahanan udara yang canggih. Inilah fungsinya alutsista yang dimiliki suatu negara ditampilkan atau dipamerkan. Jika tidak justru akan berpotensi menyulut konflik yang tidak perlu. Mari kita ambil contoh kapal selam. Jika Indonesia memiliki armada kapal selam yang kuat, misal jumlahnya belasan, maka kapal perang negara lain tidak akan berani memasuki wilayah laut Indonesia. Coba bayangkan jika seandainya Indonesia memiliki banyak kapal selam tapi dirahasiakan. Negara lain tidak ada yang tahu. Mereka tahunya 3 kapal selam Indonesia sedang parkir di Surabaya dan yang satu sedang turun mesin di PT PAL. Karena merasa aman mereka berani masuk piknik jauh ke wilayah laut Indonesia. Akhirnya kapal asing itu ditembak, ditenggelamkan oleh kapal selam yang dirahasiakan. Hal tersebut tentunya akan memicu konflik dan bisa terjadi perang yang sebenarnya tidak perlu. Karena itulah tidak ada untungnya merahasiakan kepemilikan alutsista, justru lebih banyak ruginya. Ada lagi orang yang berpikir melihat wilayah perairan Indonesia tidak mungkin hanya dijaga oleh 4 kapal selam. Logikanya dengan wilayah seluas ini harusnya ada belasan kapal selam. Pasti ada kapal selam yang disembunyikan. Tetapi ini logika yang sesat. Sama saja kita berlogika seperti ini. Pak Tony adalah seorang ayah dengan 6 orang anak.
Dia bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji UMK. Dia punya kendaraan berupa satu sepeda motor. Lalu ada orang yang berlogika. Dengan 6 orang anak atau 8 anggota keluarga, logikanya Pak Tony pasti punya mobil. Karena dibutuhkan minimal satu mobil. Seperti kendaraan yang bisa mengangkut mereka semua. Pasti Pak Tony menyembunyikan mobilnya di suatu tempat rahasia. Inilah logika yang keliru. Kalau bicara kebutuhan, dia memang butuh mobil. Tapi apa daya, kemampuan keuangannya belum memungkinkan untuk membeli mobil. Jadi mari kita realistis, tidak usah menghayal yang macam-macam. Alutsista yang memberikan efek deteren pasti dipublikasikan, bukan dirahasiakan. Hal-hal yang dirahasiakan terkait alutsista adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis. Seperti bagaimana cara kerjanya atau spesifikasi yang sangat detail. Lokasi penempatan alutsista strategis, semisal peluncur rudal pertahanan udara, juga biasanya dirahasiakan. Yang juga dirahasiakan oleh militer terkait alutsistanya adalah hal yang terkait kelemahan. Misalnya ada sistem persenjataan pesawat tempur yang rusak dan tidak berfungsi. Kapal selam yang tidak bisa menyelam sesuai kedalaman yang seharusnya. Suku cadang dan amunisi tank yang menipis dan lain-lain. Hal-hal tersebut adalah rahasia yang harus ditutup rapat-rapat. Tetapi apakah ada persenjataan yang dirahasiakan? Tentu saja ada. Ada beberapa alasan negara merahasiakan persenjataannya. Yang pertama adalah keberadaan senjata tersebut merupakan pelanggaran aturan internasional atau perjanjian dengan negara lain. Contohnya ranjau darat. Misalnya Indonesia memiliki ranjau darat. Hal itu pasti dirahasiakan. Karena Indonesia ikut meratifikasi perjanjian pelarangan ranjau darat. Atau misalnya Amerika dan Rusia. Mereka memiliki perjanjian pembatasan kepemilikan hulu ledak nuklir. Mungkin saja Amerika atau Rusia memiliki jumlah hulu ledak nuklir melebihi batas perjanjian itu. Dan tentunya hal tersebut dirahasiakan. Yang juga sering dirahasiakan adalah yang terkait dengan misi pengintaian. Misalnya pesawat mata-mata, intinya alutsista yang digunakan untuk mengintip negara lain. Sama seperti pemuda cabul yang suka memasang kamera di kamar mandi. Dia tidak akan memamerkan di Facebooknya kalau dia punya facecam yang baru. Senjata yang juga dirahasiakan adalah senjata yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Ini untuk mencegah musuh melakukan antisipasi dengan melakukan riset untuk menangkal senjata baru tersebut. Ini artinya negara yang bisa merahasiakan alutsistanya adalah negara yang mampu membuat sendiri persenjataannya. Selama persenjataan masih dibeli dari negara lain, maka tidak akan bisa dirahasiakan. Minimal negara penjualnya tahu. Negara produsen ketika alutsistanya dibeli oleh negara lain, dia juga ingin dipublikasikan seluas-luasnya karena transaksi itu merupakan bentuk promosi yang bagus. Dalam era global seperti ini, produksi suatu alat vital melibatkan suplai dari banyak negara, misal bahan-bahannya dari Jerman, mesinnya dari Inggris, perangkat optiknya dari Swiss, dan komponen-komponen elektronik dari Taiwan. Hanya negara yang memiliki lengkap segala jenis industri dalam negerinya yang mampu memproduksi alutsista secara rahasia, itu pun harus mengorbankan efisiensi biaya dan produksi.